Aduh, panas. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Fadli Mak. Hari ini kita berada di proyek. Ya, beginilah kuli bangunan, teman-teman. Yang mana meskipun kita panas-panasan, bekerja, mencari nafkah, kita tetap saja bayar pajak setiap bulan, setiap penghasilan, setiap keringat. Kita membayar pajak 4,8% ke negara ini. Jadi ketika kita mengkritik DPR atau pemerintah, ya kita wajar-wajar saja karena kita memberikan 4,8% itu tidak kecil loh, teman-teman. Kita cepat dulu, teman. Tadi malam saya melihat Ferry Irwandi di iNews TV dengan Aiman. Di sana melihat apa ya? Kalau saya lihat di komentarnya tuh ada toddler tua-tua katanya. Ada kadaluarsa. Ada Budiman, ada siapa lagi? Saya nggak kurang tahu. Nah, di situ saya melihat bahwa seandainya kalau seorang Ferry Irwandi menjadi presiden Indonesia, wow. Makanya tadi saya di jalan kayak berpikir, teman-teman, saya dapat satu hal, jangan mati dulu sebelum Ferry Irwandi jadi presiden Indonesia. Setuju nggak, teman-teman? Ya, kita melihat kayak gimana ya, semua yang disiarkan di televisi seakan-akan kita itu semuanya rakyat bodoh lah. Kita dikasih hiburan macem-macem, tidak kayak berpendidikan gitu, kayak kemewahan, mobil-mobil supercar, Tesla, Ferrari, semua yang mewah-mewah disiarkan, dan kesuksesan itu seakan-akan material gitu semuanya, bukan yang kayak juara olimpiade debat ataupun dapat penghargaan matematika dan segala macam. Ya mungkin kita ini di sistem yang menurut keyakinan saya kemiskinan kita itu di Indonesia memang terstruktural dan tersistem. Ini hanya asumsi atau opini dari seorang kuli bangunan yang mana tidak perlu teman-teman dengarkan sebenarnya. Tetapi kita di sini sharing-sharing lah. Kita di sini sharing opini. Yang namanya sandang, pangan, papan itu kan dibiayai oleh negara seharusnya. Kebutuhan seperti rumah, seperti makanan, seperti pekerjaan, kita sebenarnya harusnya itu bagaimana hak negara itu hadir. Itu kebutuhan pokok kita. Sekarang apa yang terjadi? Kita kesusahan mendapatkan rumah, kita kesusahan mendapatkan pekerjaan. Bahkan saya saja di sini bisa dihitung mungkin di data pengangguran sarjana pengangguran, saya salah satu dari data tersebut. Karena kenapa saya tidak bekerja, saya tidak mendapatkan pekerjaan. Saya melamar ke mana-mana, ke kantor atau perusahaan, tidak ada yang diterima, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk bekerja sebagai pemborong proyek kecil-kecilan di Bali. Dan sampai saat ini ya karena memang udah sistemnya yang lumayan buruk, teman-teman, dan pada akhirnya kita disuguhkan dengan mungkin kayak kalau kata bagusnya itu dia seperti gunung es lah, seperti gunung es. Ini sudah mencair nih,
gunung esnya. Dari tarian-tarian anggota DPR di parlemen tuh, itulah apa namanya, gunung esnya yang mencairnya. Jadi sebagai sumbu dan banyak aksi, dan saya melihat ada harapan di sosok Ferry Irwandi. Makanya teman-teman, pendidikan itu adalah yang utama untuk memajukan bangsa. Pendidikan hanyalah rakyat atau masyarakat yang terdidiklah yang membuat negara itu maju, teman-teman. Bukan karena mereka mempunyai gunung emas, bukan karena mempunyai minyak berapa juta barel minyak mentah, bukan. Tapi itu hanya sebagai penopang mungkin, sebagai modal mungkin. Tetapi yang utama itu adalah sumber daya manusianya yang memang intelektual, yang berpikir kritis, yang bagaimana tidak menjadi beban oleh negara. Nah, bisa kita spekulasikan di sini. Sepertinya bukan masyarakatnya yang beban, sepertinya pejabatnya yang beban negara sebenarnya. Pejabat yang tidak apa ya, yang tidak paham dan atau tidak bisa bekerja. Kalau misalkan kita itu melamar pekerjaan, teman-teman, itu ada kan syarat-syaratnya, minimal lulusan SMA, terus good looking, bisa menguasai Microsoft Word, atau bisa komunikasi dengan baik. Coba kalau pejabat-pejabat kita ada nggak syarat-syarat dia sebelum masuk ke DPR tuh? Ada nggak dia good looking, harus sarjana, harus ini? Ya mungkin ada, cuman dia dapatnya juga dari sogok menyogok, teman-teman. Karena kalau kita rakyat biasa kan, mau melamar itu harus ada syarat ijazahnya, lengkap dengan SKCK, dengan pengalaman pekerjaan. Kita semua bisa. Benar kata Ferry Irwandi, ini bisa menjadi Indonesia emas. Sekarang ini kita sudah bisa, dengan masyarakat yang berpikir, dengan masyarakat yang seperti ini. Tetapi yang kita perlu benahi ya sistem dan orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya, itu yang kita perlu perbaiki, teman-teman. Oke, mungkin ini sharing-sharing dari kuli bangunan. Oke, ini kita syuting bukan syuting sih ya, bercanda-bercanda aja, teman-teman. Di daerah Canggu, Bali, di ketinggian lumayan tinggi, ada 20 meteran dari tanah. Ini view-nya cukup bagus, teman-teman. Dan oke, mungkin sekian unek-unek dari seorang kuli bangunan untuk hari ini. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share kalau teman-teman suka konten-konten yang apa adanya seperti ini.